Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang adab, baca kitab Ensiklopedia Adab Islam, tentang adab-adab Islam. Dan kita terakhir kemarin masih dalam pembahasan adabul Jumu'ah. Ini adab terkait dengan hari Jumat. Sudah beberapa poin yang kita baca. Adab ke-12, kita ulang sedikit poin-poinnya. Ini yang pertama adalah di antara adab tersebut memperbanyak amal soleh dan meninggalkan maksiat, telah kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Yang ketiga, membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan saat mengerjakan sholat subuh pada hari Jumat. Ini tidak wajib, tapi ini termasuk sunnah, karena Nabi SAW ketika mengerjakan sholat subuh pada hari Jumat membaca surat Alif Lam Mim, As-Sajdah di rakaat pertama sampai selesai. Kemudian yang kedua adalah Al-Ata Al-Insan, yaitu surat Al-Insan. Di antara sebabnya adalah karena kedua surat ini berisi tentang peristiwa yang terjadi pada hari Jumat, yaitu penciptaan manusia, hari kebangkitan, terjadinya hari kiamat, dan lain sebagainya. Ini termasuk sunnah. Kalau hafal surat ini maka ya kita baca surat ini. Kemudian yang keempat itu niat yang benar. Hendaknya seorang muslim meniatkan dia berangkat ke masjid ini untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan pada kalian untuk sholat, untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian juga yang kelima, menyiapkan dua helai baju atau pakaian yang khusus untuk hari Jumat. Yang keenam, mandi hari Jumat. Mandi hari Jumat berarti ini mandi modelnya kayak mandi besar. Nabi kita bersabda, idza jaa ahadukumul jum'ah walyaghtasil. Jika salah seorang dari kalian hendak menghadiri sholat Jumat, hendaklah ia mandi. Bukan juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi hari Jumat, mandi Jumat maksudnya wajib atas setiap muslim yang telah balik. Di antara hikmah tentang mandi ini adalah agar seorang muslim ketika menghadiri sholat Jumat ini dalam keadaan badan yang harum sehingga tidak mengganggu jamaah yang lainnya dengan bau badannya, dan juga tidak mengganggu para malaikat yang menyaksikan sholat Jumat. Sebab para malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu Bani Adam.
Barang siapa tidak sanggup mandi, hendaklah ia berwudu. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man tawaddu'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat wa man ittaghsala fal ghuslu afdal. Barang siapa berwudu pada hari Jumat maka wudu itu sudah cukup, namun barang siapa mandi maka mandi lebih utama. Kemudian juga memakai wewangian. Yang ke-8 ini bersiwak. Yang ke-9 bersegera menuju tempat sholat. Ini perlu diperhatikan di sini. Jadi semakin cepat seseorang itu berangkat menuju tempat sholat Jumat, maka tentu semakin besar pahalanya. Maka kalau kita punya waktu untuk bisa segera mendatangi sholat Jumat, tentu bersegera mendatanginya itu lebih baik dan lebih besar pahalanya. Nabi SAW sangat menganjurkan agar segera menuju sholat Jumat. Beliau SAW bersabda, man ikhtasala yaumal jum'ah ghusl janabah thumma raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah wa man raha fi sa'ati tsalisah faka'annama qarraba kabsan akron wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajatan wa man raha fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydatan fa idza kharajal imamu hadratil malaikah yastami'unal dzikr. Jadi barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi jenabat, kemudian ia berangkat ke masjid pada saat yang pertama, maksudnya dia pertama kali datang ke masjid, maka seakan-akan dia telah berkorban dengan seekor unta. Dan barang siapa yang berangkat pada saat yang kedua, seakan-akan ia telah berkorban dengan seekor sapi. Barang siapa yang berangkat di saat yang ketiga, nomor 3, maka seakan-akan ia berkorban dengan domba yang bertanduk. Barang siapa yang berangkat pada saat yang keempat, seolah-olah ia telah berkorban dengan seekor ayam. Barang siapa yang berangkat saat kelima, seolah-olah ia telah berkorban dengan sebutir telur. Jika imam telah keluar, maka para malaikat hadir mendengarkan dengan seksama, yakni khutbah. Ini maksudnya ini targhib. Karena orang itu kadang ketika mengetahui tentang keutamaan atau besarnya balasan, dia akan termotivasi. Sebagaimana orang itu kalau datang yang pertama mendapat sekian balasan. Yang pertama 1 juta, nomor 2 500, nomor 3 100.000 misal. Ini kan termotivasi. Dan ini di sini Sahih Imam Bukhari dan Muslim ini diberikan targhib. Dan ketika mengingat semacam ini menjadi motivasi kita. Belum lagi ditambah nanti ketika orang itu masuk masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian duduk di situ, ini didoakan malaikat. Tidak ada ruginya. Kadang kita berpikir jam sekian masih sepi. Ini kalau kita misalkan kayak di Masjidil Haram gitu kan, gak telat sudah gak ada tempat gitu kan, gak ada tempat. Jadi kalau di kita kadang masih ada kesempatan untuk bisa mendapatkan nomor 1 gitu ya. Maka pikiran kita ketika melihat semacam ini adalah motivasi akan pahala. Tentunya yang akan berguna nanti di hari akhirat, di hari kiamat ini adalah pahala-pahala, bukan harta. Akan jadikan semacam ini
motivasi untuk bersegera, maka bersegera menuju tempat sholat. Ini kalau bagi orang yang ada waktu di awal, maka segera lakukan untuk berangkat ke sana. Yang ke-10 ada meninggalkan jual beli ketika mendengar seruan azan dan berangkat sholat Jumat dengan berjalan kaki. Ini ketika tidak memberatkan, maka ini dianjurkan untuk berjalan kaki. Ketika memberatkan maka pakai kendaraan juga tidak mengapa. Sekarang masuk berikutnya adalah ini menjaga adab-adab menuju masjid. Di antara adab menuju masjid yang perlu dijaga adalah ini berjalan dengan tenang dan sopan. Demikian juga menundukkan pandangan, tidak menautkan jari jemari, maksudnya menyilangkan. Kemudian juga tidak terburu-buru dan juga tidak mengganggu orang lain. Berikutnya adalah menuju masjid jami. Masjid jami masjid yang besar, maksudnya masjid yang di situ masjid yang besar, bukan yang semakin besar masjid dan semakin banyak jamaah, tentu sholat di sana akan lebih afdol dan semakin besar pahalanya. Kecuali jika itu menyebabkan masjid di daerahnya terlantar. Bagi kita masjid digunakan untuk sholat Jumat. Ada kalanya masjid itu digunakan sholat 5 waktu saja dan tidak digunakan sholat Jumat, ada kan? Tentunya maka ada istilah masjid jami dan juga masjid biasa. Mungkin di kita kalau tempat nggak digunakan untuk sholat Jumat dinamakan apa? Musola ya, musola atau langgar. Ya musola kalau zaman dulu ya tanah lapang kalau dulu. Ya sekarang ya walaupun tidak digunakan untuk sholat Jumat ya masjid. Cuman memang inilah diantara hikmah ya. Jadi enggak semua masjid-masjid misalkan di situ digunakan sholat 5 waktu, tapi tidak digunakan sholat Jumat. Karena bisa jadi dalam suatu tempat itu ada beberapa masjid-masjid kecil yang digunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu. Namun ketika sholat Jumat maka dianjurkan untuk sholat yang di masjid yang lebih besar. Untuk menunjukkan apa? Syiar. Untuk syiar. Kemudian berikutnya adalah menjaga adab-adab masuk masjid. Ya, di antaranya mendahulukan kaki kanan, membaca doa masuk masjid. Hampir sekarang di setiap pintu-pintu masjid ditulisi doa masuk masjid. Ada juga yang panjang, ada yang pendek situ. Sekan bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma fili dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ini di antaranya. Kemudian juga yang berikutnya, tidak menerobos di antara pundak-pundak manusia kecuali jika ia melihat ada tempat yang lowong lalu ia melangkah ke sana. Maksudnya tidak ya menerobos itu begini. Ada orang sudah duduk-duduk kemudian dia dari belakang meneroboslah pundak-pundak manusia, dia ingin menuju ke depan. Kecuali jika ia melihat ada tempat yang lowong lalu ia melangkah ke sana. Kenapa? Karena orang-orang akan merasa terganggu jika ada yang melangkah di antara pundak-pundak mereka. Yakni seorang datang dari belakang kemudian membelah shaf dan melangkahi para jamaah yang lainnya hingga sampai pada shaf terdepan. Rasulullah SAW berkata kepada seorang yang melangkahi pundak-pundak jamaah pada hari Jumat, dia mengatakan ijlis faqad azaita wa anaita, duduklah kamu, engkau telah menyakiti dan terlambat. Akan tetapi bila ia melihat ada celah, yaitu tempat kosong di antara 2 orang pada shaf depan, maka tidak mengapa ia maju untuk memenuhi tempat tersebut. Yang berikutnya adalah sholat 2 rakaat tahiyatul masjid.
Salat tahiyatul masjid. Nah, bagaimana kalau kita datang, khatib sudah berkhutbah, kita sholat tahiyatul masjid apa masuk masjid langsung duduk? Maka yang sunnah di sini adalah tetap sholat tahiyatul masjid. Jika kamu masuk masjid, ada tempat, misalkan ke belakang sana. Ini khatib sudah berkhutbah. Maka yang sunnah adalah tadi ini. Ini tetap masuk dan sholat 2 rakaat dengan ringan. Ringan maksudnya tidak lama-lama, karena supaya segera bisa mendengarkan khutbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza jaa ahadukum yaumal jumu'ah wal imamu yakhtubu falyarka' rak'ataini wal yatajawaz bihima." Apabila salah seorang di antara kalian datang pada hari Jumat, sedangkan imam, maksudnya khatib, itu sedang berkhutbah, fal yarka rakaataini, maka ini pakai amar, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat dan meringankan, yakni apa, di dalam sholatnya agak cepat, sholatnya agak cepat. Dan bahkan boleh bagi seorang imam, ini untuk menghentikan khutbahnya lalu menyuruh orang yang datang untuk mengerjakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Bagaimana nanti ada ini apa dijelaskan, ada adab yang di belakang disebutkan adab ke-44. Artinya begini. Tapi ini kalau diterapkan, ya enggak masalah sebetulnya, karena Nabi pernah melakukan itu. Sholat tahiyatul masjid dulu, jangan duduk misalkan. Tapi orang yang enggak paham kan janggal, ini khatib kok ngomongnya mengingatkan orang yang datang untuk sholat tahiyatul masjid dulu karena dia langsung duduk. Tapi sebetulnya seandainya demikian ini boleh. Boleh, ya ini melakukan semacam itu. Ini menunjukkan pentingnya apa? Ya sholat tahiyatul masjid. Maka jangan langsung duduk. Karena ada hadis kan, apabila idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusolli rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ada yang ke-17. Tidak mengusir orang lain dari tempat duduknya lalu ia duduk di tempat itu. Jadi seorang dilarang mengusir orang lain dari tempat duduk orang tersebut lalu ia duduk di tempat itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yuqimi ahadukum akhahu yaumal jumu'ah, tsumma yukhalif ila maq'adihi fayaquda fihi walakin liyakul ifsahu." Janganlah salah seorang di antara kalian mengusir saudaranya pada hari Jumat, kemudian duduk di tempat duduknya, menyuruh orang lain berdiri, kemudian dia tempati duduk itu. Namun hendaklah ia mengatakan, yakni berlapang-lapanglah, maksudnya bergeser dan semisalnya, supaya tempatnya menjadi lapang, tidak menyuruh orang lain untuk berdiri dari tempat duduk itu. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukum al-jumu'ah fala yuqimanna ahadan min maq'adihi tsumma yaq'uda fihi." Apabila salah seorang di antara kalian datang, yakni apa, salat Jumat, maka janganlah ia mengusir seseorang dari tempat duduknya lalu ia duduk di tempat itu. Kemudian yang berikutnya, yang ke-18, ala yufarriqu baina isnaini, yaitu tidak memisahkan di antara dua orang. Maknanya adalah
yakni janganlah seseorang menjauhkan dua orang yang duduk bersebelahan lalu ia duduk di antara keduanya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ightasala yaumal jum'ah fa ahsanal ghusla wa tatahhara fa ahsana tuhur wa labisa min ahsani siyabihi wa masama kataballahu lahu min tibi aw juhni ahlihi summa ata al masjid walam yalgu walam yufarrik baina isnaini ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah al-ukhra." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan membaguskan mandinya, mandi dengan sebaik-baiknya, bersuci dan membaguskan bersucinya, lalu memakai pakaian yang paling bagus, memakai minyak wangi yang Allah berikan kepadanya atau minyak wangi milik istrinya, lalu berangkat ke masjid dan tidak melakukan hal yang sia-sia, tidak berbuat sia-sia, serta tidak memisahkan antara dua orang. Ada dua orang duduk bersebelahan, bisa begini, dia duduk di tengah-tengahnya. Yani tidak memisahkan antara dua orang, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya antara Jumat tersebut dan Jumat yang lainnya. Namun apabila dua orang itu mengizinkan, yaitu dia itu duduk di antara keduanya, maka hal itu tidak mengapa, insya Allah. Perlu diperhatikan bahwasanya adab yang disebutkan tentang terkait dengan adab ini dan adab sebelumnya dan adab yang tadi ya nomor ke-15, tujuannya adalah untuk menutup pintu siapa saja yang suka mengganggu orang lain dan membuat jengkel hati mereka hingga menyebabkan permusuhan dan kebencian. Ini ilahnya. Jangan sampai pas hari Jumat, sholat Jumat ini menyebabkan orang lain itu marah, mengganggu orang. Ini menimbulkan permusuhan dan kebencian. Sebab pada dasarnya tujuan dari berkumpulnya manusia pada hari Jumat adalah untuk mempererat persaudaraan dan menambah rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Yang ke-19, ada mutakhalluq qabla shalah, tidak membentuk halaqah atau majelis sebelum sholat Jumat. Tidak seyukyanya bagi para jamaah membuat halaqah ilmu atau yang selainnya sebelum sholat Jumat di masjid. Sebab Nabi SAW melarang membuat halaqah di masjid pada hari Jumat sebelum sholat. Kemudian al-adab isrun yang ke-20 ada qira'atu surat al-kahf, membaca surat al-kahfi. Maka seyukyanya manusia ini disibukkan, maksudnya yani apa, dari Jumat ya, pada hari Jumat secara khusus ini disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi, sebab membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat hukumnya ini mustahab, itu sunnah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ah adha'a lahu minan nur ma baina jum'ataini." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, niscaya akan menjadi cahaya baginya di antara dua Jumat. Insyaallah semua sudah banyak yang mengetahuinya dan juga banyak yang telah melakukan ini. Kemudian yang ke-21, menyibukkan diri dengan berzikir. Hendaknya seorang menyibukkan diri sepanjang waktu dengan berzikir hingga imam naik ke atas mimbar. Berzikir dapat dilakukan dengan membaca Al-Quran,
kemudian sholat, membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, dan jenis-jenis zikir yang lainnya. Jadi maksudnya ketika orang datang di awal tadi, masih lama lagi misalkan, masih nunggu kurang setengah jam misalkan, atau 1 jam. Maka apa yang dilakukan dia? Ini maksudnya. Ya ini memperbanyak tadi zikir pada Allah. Entah baca Al-Quran atau sholat. Maka ada sholat sini, ada mengatakan sholat mutlak. Kan sholat 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam terus. Kalau dia masih mampu, ini boleh. Sampai imam naik mimbar. Kemudian kalau misalkan sholat kok sudah capek misalkan, maka boleh membaca Al-Quran. Atau berzikir baca entah takbir, entah tasbih, atau istighfar, dan yang lainnya. Pokoknya tidak kosong waktu itu dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka tidak ada ruginya orang datang duluan tadi. Kadang sebagian orang kan ingin nggak lama-lama di masjid. Masuk, langsung sholat, pulang, nggak lama-lama. Berarti kan sudah sholat Jumat. Maka yang baik tentu tidak demikian. Yang ke-22, yakni mendekati imam semampunya. Mendekati imam, duduk dekat dengan imam. Mendekati imam akan mendatangkan pahala yang lebih besar. Nabi SAW bersabda, "Uhduru al-jumu'ah wad'nu minal imam, fa innar rajul la yazalu yataba'adu hatta yu'akhira fil jannah wa in dakhalaha." Hadirilah salat Jumat dan mendekatlah kepada imam. Sesungguhnya seseorang senantiasa menjauh hingga ia ditempatkan di bagian belakang dari surga meskipun ia memasukinya. Dari sini tampak jelas yakni kesalahan sebagian orang yang ketika masuk masjid pada hari Jumat datangnya duluan, duduknya di belakang. Datang duluan, duduk paling belakang aja lah. Padahal masih kosong. Maka ini kalau bisa tempat sebelah sini, pokoknya di depan ini tentu lebih utama. Ya karena dia datang duluan. Ini berhak untuk mendapatkan sesuatu yang mulia tadi di bagian depan. Yang berikutnya, ke-23, berusaha menempati shaf yang terdepan. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas sufufil muqaddamah." Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang menempati shaf yang terdepan. Dalam riwayat yang lain disebutkan al-ula, sufuf al-ula, shaf yang pertama. Maka semakin depan shaf seseorang dan semakin dekat dengan imam, maka semakin besar pahalanya. Ini juga motivasi untuk bisa menempati shaf-shaf yang di depan. Di sini disebutkan al-adzan marratain, adzan 2 kali. Sebagian kan kita lihat ada melakukan ini adzan 2 kali. Ini ada memang di sini adzan 2 kali pada hari Jumat. Maksudnya adzan pertama ini untuk mengingatkan manusia bahwa waktu itu adalah waktu sholat telah dekat. Dan adzan ketika imam naik ke atas mimbar. Ini dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahan Utsman radhiyallahu anhu, dan ini dilakukan bagian hingga saat ini. Namun yang perlu diperhatikan ini tidak ada sholat di antara 2 adzan. Artinya maksudnya di sholat qobliyah Jum'ah. Ada enggak sholat qobliyah Jum'ah? Yang ada ini sholat tadi mutlak itu. Jadi kalau ada orang datang, kemudian sejak datang sholat tahiyatul masjid, sholat lagi 2 rakaat, terus sholat apa ini? Ini sholat sunnah, namanya sholat mutlak. Ini ada.
tapi mengkhususkan qobliyah Jum'ah, maka ya tidak ada, yang ada ini apa? Ba'diyah Jum'ah. Kalau ba'diyah Jum'ah salat sunnah setelah Jumat ada. Tapi kalau yang tadi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat terus, maka ini ada. Kayak ini apa? Salat mutlak. Tidak dikhususkan yakni salat qobliyah Jum'ah. Wallahu taala a'lam. Kemudian adab yang berikutnya. Taslimul imam ala nasi inda su'udihi al-mimbar. Seorang imam mengucapkan salam kepada manusia ketika dia naik di atas mimbar. Karena sesungguhnya Nabi SAW ini apabila naik di atas mimbar, ini menghadap ke para sahabatnya, menghadapkan yakni apa? Beliau menghadap ke atas, yakni apa? Menghadap kepada para jamaah dan mengucapkan salam. Karena idza sa'idal mimbar salama. Ada Nabi SAW ketika naik mimbar ini mengucapkan salam. Hal ini ada sunnah yang selayaknya diperhatikan dan dijaga oleh para imam. Ini sudah biasa, ya kan? Dan juga demikian. Ucapkan salam ke atas kepada jamaah. Yang berikutnya adalah yakni istiqbalun nasi al-imam biwujuhihim. Para jamaah menghadapkan wajahnya ke arah imam. Maksudnya khotib. Jadi melihat ini apa? Khotib ketika sedang berkhutbah. Apabila Nabi SAW berdiri di atas mimbar, maka para sahabat menghadapkan wajah mereka kepada beliau, memperhatikan. Yani menghadap kepada khotib. Kenapa? Dalam kondisi semacam ini mereka akan lebih konsentrasi, memusatkan pikiran dan lebih bisa memperhatikan serta mengikuti apa yang disampaikan oleh imam, yaitu oleh khotib. Maka dari itu hendaklah para jamaah ini menghadapkan wajah mereka kepada imam dan membentuk di sini halaqah di sekitarnya sedapat mungkin. Minimal ini memperhatikan. Tidak, maka ini tidak boleh ketika pas imam sedang khutbah kemudian dia sibuk dengan sesuatu yang lain. Kalau tidur bagaimana? Ya diusahakan untuk tidak tidur. Usahakan tidak tidur. Karena tujuannya bisa memperhatikan khutbahnya imam. Ini termasuk sunnah, memperhatikan pada yaitu apa? Imam. Kemudian termasuk adab yang berikutnya. Yang ke-27, imam duduk di atas mimbar setelah ia naik hingga muadzin selesai mengumandangkan azan. Jadi apabila Nabi SAW naik ke atas mimbar, beliau duduk hingga muadzin selesai mengumandangkan azan. Kemudian beliau berdiri dan berkhutbah. Setelah itu beliau duduk dan diam. Lalu berdiri dan berkhutbah lagi. Hadis ini juga merupakan dalil bahwa khutbah Jumat dilakukan 2 kali. Sementara imam duduk di antara kedua khutbah tersebut. Ini sholat Jumat. Ini khutbah ini dua kali khutbah. Yang berikutnya mengumandangkan azan setelah imam naik mimbar. Yang ke-29, diam dan memperhatikan imam, yakni mendengarkan khutbah dan nasihat merupakan tujuan utama diselenggarakan sholat Jumat. Maka sholat Jumat ini memang kesempatan orang untuk memberikan peringatan. Khutbah seorang imam memberikan peringatan kepada jamaah manusia yang banyak semacam itu. Maka termasuk adab ini mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh imam.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yatatahharu yaumal jumu'ah kama umira tsumma yakhruju min baitihi hatta ya'tiya al-jumu'ah wa yunsitu hatta yaqdiya salatahu illa kana kafaratan lima qablahu minal jumu'ah." Tidaklah seorang laki-laki bersuci pada hari Jumat sebagaimana diperintahkan. Kemudian ia keluar dari rumahnya menuju sholat Jumat dan diam hingga menyelesaikan sholatnya, melainkan hal itu akan menjadi kafarah, yakni penghapus atas dosa-dosa yang ia lakukan sebelum Jumat tersebut. Dari sini termasuk yakni adab adalah diam dan memperhatikan imam. Ke-30, tidak berkata sia-sia meskipun hanya sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika wal imamu yakhutubu yaumal jum'ah ansit faqad laghauta." Ini kadang diucapkan, padahal sebetulnya juga enggak diucapkan. Sebagian kan sebelum imam itu naik, ini disampaikan berbahasa Arab, tapi sebetulnya intinya ini adalah mengingatkan, hadis ini adalah supaya orang itu tidak ngomong kalau pas khatib sedang khutbah. Jika engkau mengatakan, kata Nabi, idza qulta li sahibika, apabila engkau mengatakan kepada temanmu, kepada sahabatmu, ketika imam sedang berkhutbah pada hari Jumat, diam, jangan rame, diam, gitu maksudnya. Jangan rame, diam. Nah, sungguh engkau telah berbuat sia-sia. Engkau sesungguhnya telah berbuat yang sia-sia. Faqad laghauta. Jadi ini disampaikannya sebetulnya sebelum khutbah. Pada maunya dia kan menyuruh orang diam, tapi itu tidak boleh. Pas lagi khutbah, diam. Ini tidak boleh. Maka ini diingatkan ya sebelum imam naik mimbar, sebelum khutbah. Maka ini hanya ngomong begitu aja nggak boleh. Apalagi kalau yang ngomong yang banyak, ngobrol misalkan. Di belakang anak-anak ngobrol, maka ini tentu lebih tidak boleh lagi. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man ghassala yaumal jum'ah faghtasala semaka bakara wa btakara wa masya walau yarkab walam yarkab wa dana minal imam wastama'a wa ansota walam yalghu kana lau bi kulli khutbatin yaqtuha min baitihi ilal masjid amalu sana ajru siyamiha wa qiyamiha." Sebagaimana hadis yang tadi, ini sebutkan tadi, barang siapa membersihkan diri pada hari Jumat dan mandi, kemudian bergegas dan bersegera berangkat sholat, berjalan kaki, tidak berkendaraan, mendekati imam, mendengarkan khutbah dan diam, serta tidak berbuat sesuatu yang sia-sia, tidak melakukan sesuatu yang sia-sia, maka setiap langkah yang ia langkahkan dari rumahnya menuju masjid, ini seperti amal 1 tahun dengan pahala puasa dan sholatnya. Kemudian bagi orang yang mengajak anak-anaknya untuk sholat Jumat, maka adalah ia mengingatkan anaknya. Jadi peringatan dengan keras kepada mereka sebelum memasuki masjid. Nanti nggak boleh rame. Nanti begini. Jadi pas mengingatkannya jangan pas sedang khutbah. Nanti khawatir nanti kita ibadahnya menjadi sia-sia. Kemudian yang berikutnya, tidak berbuat sia-sia walaupun hanya dengan memainkan kerikil. Memainkan kerikil termasuk perbuatan sia-sia, maksudnya di saat itu. Kan alasnya yakni Masjid Nabi ketika itu yakni tanah dan juga ada kerikilnya situ. Maka wajib atas orang muslim untuk duduk tenang ketika imam sedang berkhutbah.
Termasuk dalam hal ini berlebihan dalam bergerak tanpa ada kebutuhan, membunyikan jari jemari, memainkan uang dalam saku, kemudian memainkan atau melihat sesuatu, termasuk misalkan HP dan yang lainnya. Pas khutbah ini benar-benar memperhatikan itu khutbah. Termasuk juga jangan tidak berzikir sendiri, wong ini sudah khutbah. Jadi konsentrasi. Zikirnya tadi kan ketika sampai imam itu naik mimbar. Ini untuk diperhatikan. Kemudian yang berikutnya tidak duduk ihtiba. Nah, biasa melarang duduk ihtiba ketika imam sedang berkhutbah pada hari Jumat. Maksudnya duduk ihtiba itu apa? Yaitu seorang duduk di atas pantatnya dan merapatkan paha serta betisnya ke perut dengan kedua lengannya, meskipun sebagian ulama membolehkan hal itu. Mereka menyebutkan beberapa riwayat dengan sanad dhaif bahwa sebagian sahabat melakukannya. Hadis di atas merupakan dalil dilarangnya ihtiba pada hari Jumat ketika imam sedang berkhutbah. Sebab cara seperti itu dapat menyebabkan ngantuk, memujarkan konsentrasi, dan kadang dapat membuka aurat. Maksudnya duduk. Jadi ya begini. Jadi duduk kemudian lututnya diangkat. Nah, ini kan bisa menyingkap aurat atau juga menjadikan orang tertidur. Duduknya bagaimana duduknya? Coba. Nah, gitulah. Jadi itu. Ya, terus ini duduk yang hendaknya tidak dilakukan terutama ketika imam sedang berkhutbah. Kemudian imam berkhutbah dengan berdiri. Ini pun ya sudah paham ya. Kemudian kita poin-poinnya aja. Imam berkhutbah 2 kali. Sudah tadi kita sebutkan. Kemudian imam duduk dan diam di antara 2 khutbah. Ini sudah biasa. Ini apa? Dilakukan. Kemudian makmum berpindah tempat apabila ngantuk ketika imam sedang berkhutbah. Apabila seorang merasa ngantuk berat ketika imam berkhutbah, hendaknya ia berpindah dari tempat duduknya semula ke tempat yang lain. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza na'isa ahadukum yaumal jum'ah falyatahawwal ila maq'adi sahibihi wa yatahawwal sahibuhu ila maq'adihi." Apabila salah seorang di antara kalian ngantuk pada hari Jumat, maka sejak dulu juga mungkin ada saja orang ngantuk, perhatikan ketika mereka akan khutbah, maka hendaklah dia berpindah tempat, yaitu ke tempat duduk temannya, dan temannya berpindah ke tempat duduk. Ini untuk menghindari supaya tidak ngantuk. Yang disebutkan imam memulai khutbahnya dengan khutbatul hajah. Dan ini termasuk sunnah ya, tidak wajib tentunya. Kemudian imam mengangkat suaranya ketika berkhutbah, maksudnya meninggikan suaranya agar dapat didengar oleh para jamaah dan dapat mengusir ngantuk dan memusatkan perhatian jamaah dalam mendengarkan apa yang ia katakan. Demikianlah petunjuk Nabi SAW dalam khutbah beliau. Apabila Rasulullah SAW berkhutbah, kedua mata beliau memerah, suara beliau meninggi, dan kemarahan beliau memuncak, seakan-akan beliau sedang mengomando pasukan dan berkata, "Waspadalah kalian dari serangan musuh di waktu pagi maupun sore hari." Ini maksudnya ya. Jadi ketika berkhutbah ini termasuk adab, ini mengangkat suara agak dikeraskan. Sekarang juga kalau sekarang ada juga mic semacam ini, maka ini juga membantu. Disebutkan berkhutbah dalam bahasa Arab. Ini juga perlu dijelaskan supaya tidak salah.
yakni jika ini kalau orang itu mampu, sebutkan sini janganlah berkhutbah dengan menggunakan dialek-dialek dan bahasa-bahasa yang lain kecuali jika seluruh jamaah tidak memahami bahasa Arab, maka boleh berkhutbah dengan bahasa mereka. Kan tetapi tetap harus membaca Al-Quran dengan bahasa Arab. Bahkan sebagian ulama berpendapat seorang khatib harus berkhutbah dengan bahasa Arab meskipun dalam kondisi seperti ini. Namun ini wallahu ta'ala alam, di antara para ulama mengatakan ya minimal kalau ayat iyalah, kalau ayat ya dibacalah ayatnya, jangan artinya saja. Yang artinya tidak. Allah berfirman yang artinya, tentu dibaca ayatnya. Tetapi untuk menjelaskan ini ya boleh pakai bahasa kaumnya. Kan tujuannya orang supaya paham yang disampaikan. Jadi enggak mesti langsung bahasa Arab full juga, karena orang tidak mungkin juga orang berkhutbah 2 kali kecuali kalau memang nggak bisa pakai bahasa kaumnya. Tapi bahasa Arab tetap disampaikan, terutama nas-nasnya, tapi dengan bahasa yang ya bisa dipahami oleh kaum tentunya. Dan ini tentu tidak harus bahasa Arab full. Karena ada sebagian tempat juga pakai bahasa Arab full ada. Cuman saya ada mikir ini cepat memang lebih singkat, lebih singkat kan. Cuman ini jamaah ini paham apa enggak ya kan gitu. Ya, tujuannya ini memang untuk supaya paham, memahami apa yang disampaikan. Maka di sini sekali lagi, jadi kalau terpaksa orang bagian kita memang enggak terlalu paham ya, ini kalau diterjemahkan kecuali kalau memang syekh ya, memang enggak bisa bahasa yang lain. Baik, kemudian yang berikutnya memberikan nasihat dan peringatan. Jadi ini di antara tujuan yang isi khutbah Jumat. Jadi tidak terlalu berpanjang lebar, maka ini poin di antaranya adalah memberikan nasihat, peringatan dan mengajarkan kepada manusia perkara bermanfaat dari urusan agama mereka. Ini penting. Jadi disampaikan kalau bisa itu jamaah itu ada manfaatnya. Entah masalah tauhid, kemudian mengajak bagaimana benar ibadah yang benar, tidak ngelantur kemana-mana, kemudian tambah tidak ada kaitannya dengan jamaah. Jadi yang sunnah ini adalah ya ini wajib bagi seorang imam ini untuk jadi memberikan nasihat dan peringatan. Kemudian juga mengajarkan kepada jamaah perkara-perkara yang bermanfaat dari urusan agama mereka. Demikian juga mengaitkan antara kenyataan yang ada dengan aturan agama, meluruskan perilaku-perilaku manusia yang menyimpang dan lain sebagainya. Ini disesuaikan dengan kondisi kondisi yang ada di situ. Kan tujuannya ada membenahi. Misalkan di situ penyimpangannya terjadi semacam apa? Oh ini penyimpangan yang terjadi di masyarakat situ, di jamaah situ, maka ini diingatkan. Ini di antara tujuannya. Satu lagi di sini, yakni membaca Al-Quran ketika berkhutbah. Maksudnya membaca beberapa ayat. Beberapa ayat dari Al-Quran. Satu ayat, 2 ayat atau yang semisal itu. Hendaknya baca Al-Quran meskipun hanya beberapa ayat. Sebab Nabi SAW berkhutbah dengan berdiri, duduk di antara 2 khutbah, membaca Al-Quran dan mengingatkan manusia. Baca Al-Quran maksudnya adalah membaca ayat-ayat Al-Quran. Tapi sementara sampai di sini dulu. Ini bagi kita lakukan adab-adab dalam agama kita, terutama terkait dengan hal-hal yang biasa kita lakukan agar bisa mendapatkan nilai pahala di Allah Subhanahu wa taala dengan niat ittiba' Rasul dan melakukan perintah Allah dan juga Rasulnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktabi bihadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.